solusi Kasih solusi. penting. Penting ya. Informasi dari Ibu bidan untuk tenaga kesehatan itu berpengaruh nggak ke pola makannya Ibu? Jadi kalau habis dikasih tahu, berpengaruh ya. Oke. Oke, sekian Ibu. Kalau misalnya pertanyaan untuk Ibu, oke, selanjutnya akan saya lanjutkan ya. Pertanyaannya untuk Bapak. Gantian ya Pak. Sebentar. Ini dijawab setahunya aja, sesuai dengan kenyataan di lapangannya aja ya Pak ya. Nama Bapak boleh tahu siapa? Bapak Fauzi. Usianya berapa Bapak sekarang? Usia 35. Aktivitasnya sehari-hari? Aktivitas kalau hari-hari normal ada nggak apa? Oh, Terus sore ke sekolah. oke. Baik. Bapak kira-kira tahu nggak? Kira-kira ada waktu makan yang sering dilewatkan sama istri itu apa? Sama ibu? Maksudnya, misalnya ibu jadi suka melewatkan sarapan atau suka melewatkan makan siang. Kira-kira tahu nggak? Iya, yang sering itu makan siangnya. Makan siangnya. Kenapa tuh kalau boleh tahu Bapak boleh Ya ceritain? sesuai tadi kadang malas. Oke. Ada nggak Pak perbedaan yang menonjol di pola makannya ibu sebelum sama setelah hamilnya? Ya lebih irit yang sekarang. Kalau sebelum hamil makannya nggak kontrol, makan apa saja masuk. Tapi kadang karena hamil gini kadang juga makannya ya agak-agak apa ya, nggak sesuai dengan booking itu. Ya, saya sering ngasih tahu makan yang kamu butuhkan, jangan makan yang kau inginkan gitu. Ini kalau keinginan banyak, tapi yang dibutuhkan untuk kesehatan kan kadang tidak sesuai dengan keinginan. Iya. Berarti ada perbedaannya apa, Bu? Berarti sekarang lebih menjaga makan. Iya, dan juga lebih kurang nafsu makan. Kurang nafsu makan ya. Oke. Keluhannya biasanya sering disampaikan ibunya apa nih? Sakit pinggang. Sakit. Ya, hampir tiap malam tuh pijat-pijat. Tadi pijat karena sakit pinggang. Ada lagi Pak? Ya, kalau seperti angkat beban yang terlalu berat tuh ya kadang minta tolong saya. Oke. Kalau keluhan yang berhubungan sama makan ada nggak? Misalnya karena mual, muntah waktu itu. Karena saya rasa untuk kandungan kedua ini aman kayaknya dari mual-mual ketimbang kandungan yang pertama. Oke, berarti tidak terlalu berpengaruh ke makan ya. Oke. Menurut Bapak, seberapa besar peran Bapak ini waktu membantu menyiapkan mungkin atau membeli atau menyajikan makanan? Saya tidak tahu seberapa besar karena di mana istri saya membutuhkan saya datang gitu. Ya, berarti Bapak siap bantu ya? Siap kayak Pak ya. Habis siap. Oke. Ada ini nggak Pak? Ada kendala nggak waktu memberikan bantuan tersebut? Menurut Bapak, mungkin di beberapa kondisi ya? Enggak sih, karena semua beban itu kalau tidak dilaksanakan akan menjadi beban. Ketika dilaksanakan tidak ada rasa beban. Kalau hanya dipikirkan itu selesai. Berarti tidak ada kendala ya Pak ya selama ini ya. Oke. Apakah biasanya jenis apa sih? Biasanya di rumah nih untuk setiap harinya beda-beda nggak Pak? Variasi lauknya, variasi sayurnya segala macam. Kalau prinsip dari saya, makanan yang dibutuhkan untuk kesehatan. Kadang kan ada paulico keliling-keliling tukang sayur. Tukang sayur itu kan kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan.
Tapi ya saya paksa, yang penting jaga kesehatannya. Kan kadang pingin sayur yang di luar, tapi kan keadaan kadang tidak mungkin. Ya. Berarti untuk variasinya kadang bisa atau sesuai dengan ini ya? Sesuai dengan keuangan. Sesuai dengan keuangan, Kalau baik. orang lagi ada apa yang dia suka, kemudian sesuai dengan kesehatan kebutuhannya, ya kadang buah. Oke. Menyesuaikan. Berarti seberapa sering biasanya coba membantu untuk menyajikan menu baru atau gimana? Atau menunya itu aja atau gimana? Ya enggak. Saya berusaha menyesuaikan dengan keinginan. Oke. Apakah ibu itu sering ini Pak menolak makanan karena ngerasa nggak cocok atau nggak selera? Sering. Makanan apa itu biasanya yang paling sering ditolak kira-kira? Ya karena tidak entah ya, pokoknya makanan karena memang kadang ya berubah-ubah. Kadang ikan tongkol, kemudian ikan tahu beda, pokoknya berubah-ubah. Tapi suatu saat ketika tidak sesuai dengan keinginan, kadang ya tidak makan, malas makan gitu. Ini saya singgung sedikit mengenai ini ya Pak ya, biaya dan ekonomi. Apakah faktor biaya atau ketersediaan bahan makanan itu mempengaruhi keputusan dalam pembelian bahan makanan yang bergizi? Kadang iya, tapi saya usahakan untuk selalu bahan makanan yang bergizi. Baik Pak. Oke, menurut kepahamannya Bapak ya, kenapa sih asupan gizi yang beragam itu, yang bervariasi itu penting untuk ibu sama janin? Ya karena kebutuhan janin, kesehatan janin itu kan apa ya, butuh variasi juga. Untuk berkembang, entah itu anaknya, untuk bulannya dan lain sebagainya. Iya. Oke. Zat gizi apa Pak yang kira-kira paling penting untuk dikonsumsi selama kehamilan? Untuk yang saat ini apa ya, untuk kalsiumnya kadang kurang karena saya Kalsiumnya. Gimana cara? kalau misalkan saya pernah tanya, kalau ketika konsultasi ke bidan tanyakan apa bisa misal untuk memenuhi kebutuhan kalsiumnya beli apa susu air tawar, bisa nggak? Susu kambing. Susu kambing tawar. Boleh, kalau misalnya selama tidak ada alergi nggak apa-apa Pak. Soalnya ini kan sering sakit pinggang. Tapi kalau bisa dimasak dulu gitu. Maksudnya jangan yang susu murni mentah gitu loh maksudnya. Kalau Susu itu- bubuk. Oh, susu bubuk boleh. Iya. Selama tidak ada alergi nggak apa-apa. Tadi kalsium ya Pak ya, kalau boleh tahu. Boleh tahu ini nggak? Kira-kira kalau cara dapetinnya dari makanan gimana kalau? Tadi Bapak bilang yang paling penting kalsium kan sekarang ya. Nah itu kalau makanan saya kurang begitu Pak. Oke. Saya cuma itu belajar aja yang Oke. Kira-kira ini Pak, tentang resiko yang bisa dialami bayi ya, kalau kekurangan gizi selama hamil apa Pak? Setahu Bapak, resikonya apa? ya yang pertama ya gizinya dulu kan. Oke. Kesehatannya kadang ya gagal ya kuliah itu pertumbuhannya pun Baik, ada lagi Pak? Iya. Iya. Oke. Semoga sehat. Sebelumnya pernah dengar nggak Pak tentang gizi seimbang? pernah dengar. Pernah dengar. Tapi untuk porsi itu saya lebih pasrah ke istri saya. Yang setahu Bapak, sependek Bapak yang tahu tentang gizi seimbang itu apa? Setahunya aja. Nggak tahu. Benar-benar nggak tahu ya. Oke. Bapak dapat informasi tentang pola makan yang baik untuk ibu hamil dapatnya dari mana? Ya kadang ya dari
di sosmed dan saya tidak tahu langsung, kadang dengar kabar dari istri makanan ini yang dibutuhkan maka saya support. Saya kan tidak baca sendiri. Ya sudah, kalau ingin kemudian kebetulan saya ada uang ya kita beli gitu aja. Kalau dari baca-baca kalau enggak. Oke. Berarti apakah berpengaruh Pak informasi itu ke dukungan atau peran Bapak ini? Iya, sangat dan bahkan saya butuh itu informasi itu kan. Kalau bagi saya kan terserah masalah makanan. Tapi kan untuk baby ibu hamil kan kebutuhannya beda untuk kandungan. Saya sering tanya gitu. Ini kebutuhan kalau misalkan sakit pinggang ini karena apa? Saya tanya gitu. Karena kurang kalsium. Ya sudah beli kalsium gitu. Mau beli susu bubuk ketawa ya? Ya saya masih kamu tanya dulu gitu. Kayak gitu saya. Pokoknya ini dibutuhkan sampai diadatkan. Oke, baik Bapak. Mungkin sudah cukup pertanyaan yang sudah saya ajukan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ini ada sedikit bingkisan Pak, sebentar ya.